Halo semua, perkenalkan nama saya Dekori Bruginting. Perkenalkan, nama saya Rekapilia Bulusurbang. Perkenalkan, nama saya Anil Kawinata Prenangin. Perkenalkan, nama saya Yunike Perbina Berbang. Perkenalkan, nama saya Dewi Rumenda Berputaran. Baik, sejarah berdirinya Gereja Batak Karo Protestan atau sering disingkat dengan GBKP. Pekabaran Injil pertama ke daerah Karo merupakan jamahan tangan Tuhan untuk menyampaikan berita keselamatan kepada masyarakat Karo. Kurun waktu yang pertama disebut masa-masa permulaan mulai tahun 1890 sampai 1906. Kurun waktu yang kedua disebut masa-masa penanaman dan penggarapan mulai tahun 1906 sampai 1940. Yang pertama, masa-masa permulaan pada tahun 1890 sampai 1906. Pekabaran Injil periode pertama ini diterima masyarakat Karo dengan permusuhan. Masyarakat Karo menentang Belanda karena Belanda mengambil tanah rakyat untuk ditanami tembakau. Pada tanggal 18 April tahun 1890, pendeta H.C. Kruit dan Nicholas Pontoh dari Minahasa tiba di Belawan untuk penginjilan orang Karo. Mereka memilih desa Buluh Awar menjadi pos pelayanan. Mereka mengadakan pendekatan-pendekatan dengan perbuatan baik untuk menciptakan suasana yang akrab dengan masyarakat setempat dengan tidak jemu-jemu. Pekabaran Injil pertama berani mempertaruhkan nyawanya demi berita Injil untuk orang Karo. Pada masa permulaan penginjilan, para penginjil memberikan pelayanan pendidikan umum di 5 desa. Pendidikan yang dilakukan ini mendapat curiga dari masyarakat setempat. Masyarakat setempat menganggap ini adalah siasat Belanda untuk mencari simpati rakyat. Namun hal itu dapat ditanggulangi dengan cara pendekatan melalui kepala desa setempat. Setelah 4 tahun pendidikan di 5 desa itu, maka mereka pun sudah mempunyai 39 orang murid. Penginjil mau melakukan apapun untuk menambah jumlah muridnya, jadi di sini ia mau menjalankan tantangan dari suku Karo, yaitu untuk bekerja keras dan belajar tentang perawatan kesehatan dan obat-obatan di suku Karo. Pekabar Injil menggunakan kesempatan ini di mana saja dan kapan saja untuk mengabarkan kabar kesukaan. Setelah 3 tahun kemudian, terjadi suatu kabar yang menggembirakan dan memang ditunggu-tunggu, yaitu pembaptisan pertama yang dilakukan kepada orang Karo sebagai buah Injil yang telah mereka beritakan. 22 Agustus tahun 1893 dilakukan baptisan yang pertama terhadap 6 orang suku Karo di desa Buluh Awar. Pada tanggal 24 Desember tahun 1899 ditahbiskan gereja Batak Karo yang pertama di Buluh Awar. Saat itu jumlah anggota jemaat 56 orang, sementara yang sudah dibaptis sebanyak 17 orang dan di CD 4 orang. Sekolah yang didirikan NZG 4 buah dengan murid 93 orang. Kita masuk yang kedua, yaitu masa-masa penanaman dan penggarapan. Kurun waktu yang kedua ini dinamakan masa penanaman dan penggarapan. Ini dimulai tahun 1906 sampai 1940. Dapat dikatakan bahwa yang berperan pada masa sebelumnya adalah seluruhnya di luar orang Karo, tetapi pada masa penanaman dan penggarapan ini orang Karo sudah ikut terlibat. Pada masa ini ada banyak dilakukan pembangunan-pembangunan di bidang kesehatan masyarakat dengan membangun poliklinik dan rumah sakit. Penyuluhan kesehatan ini pada umumnya menolak hal yang tahayul. Tidak jarang pada zaman itu pelayan harus menanggung berbagai penderitaan di dalam penyampaian kasih melalui pelayanan kesehatan ini. Untuk menghilangkan kepercayaan terhadap tahayul dan untuk mengembangkan pendidikan di masyarakat, maka dibangun rumah-rumah sekolah dan sarana belajar lainnya. Pengembangan perekonomian masyarakat Karo dilakukan dengan mengadakan sarana pertanian. Pembangunan irigasi dan pemanfaatan tanah dikembangkan bersama masyarakat. Pembukaan jalan sampai ke dataran tinggi Karo memberikan peluang yang besar kepada masyarakat untuk memasarkan hasil produksinya. Pembangunan yang dimotori oleh para penginjil membawa hasil yang cukup memuaskan.
Oleh karena itu, tumbuh kesediaan dan kesadaran masyarakat Karo itu sendiri. Pendidikan sebagai ujung tombak pelayanan sangat relevan. Semenjak itu, Gereja Kristen Karo yang kemudian dikenal dengan Gereja Batak Karo Protestan atau disingkat dengan GBKP berkembang sekalipun itu sangat lambat. Dari Buluh Awar, penginjilan berkembang ke wilayah sekitarnya, selanjutnya ke Kabanjahe dan wilayah lain di dataran tinggi Karo. Seterusnya ke daerah Pancur Batu pada tahun 1927. Daerah Langkat dimulai penginjilan tahun 1921 dan gereja pertama ditasbihkan tahun 1929. Di Medan sudah ada kebaktian pada tahun 1937 dan di Jakarta dimulai pada tahun 1939 sudah ada perkumpulan masyarakat Karo Sadakata dan di Bandung perkumpulan masyarakat Karo Sadaperari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Gereja HKBP. Huria Kristen Batak Protestan atau disingkat HKBP adalah gereja yang beraliran Kristen Protestan di kalangan masyarakat Batak. Gereja ini merupakan yang terbesar di antara gereja-gereja Protestan yang ada di Indonesia, sehingga menjadikannya organisasi keagamaan terbesar ketiga setelah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Gereja ini tumbuh dari misi RMG dari Jerman dan resmi berdiri pada Senin 7 Oktober 1861. HKBP berkantor pusat di Pearaja, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, yang berjarak sekitar 1 km dari pusat kota Tarutung, ibu kota kabupaten tersebut. Pearaja merupakan sebuah desa yang terletak di sepanjang jalan menuju kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Kompleks perkantoran HKBP, pusat administrasi organisasi HKBP, berada dalam area kurang lebih 20 hektar. Di kompleks ini juga Horus atau uskup sebagai pimpinan tertinggi HKBP berkantor. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah Gereja Katolik di Indonesia. Menurut tradisi suci Kristen Katolik, sejarah Gereja Katolik berpangkal pada pribadi dan ajaran Yesus Kristus, sekitar tahun 4 pra-Masehi sampai sekitar tahun 30 Masehi. Dan Gereja Katolik adalah kesinambungan dari jemaat Kristen perdana yang dibentuk murid-murid Yesus. Gereja Katolik memuliakan uskup-uskupnya sebagai para pengganti rasul-rasul Yesus dan memuliakan uskup Roma sebagai satu-satunya pengganti Santo Petrus. Rasul yang berkarya di kota Roma pada abad pertama Masehi, sesudah ditetapkan Yesus menjadi kepala gereja, pada akhir abad kedua, para uskup mulai menyelenggarakan muktamar tingkat daerah guna menuntaskan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan ajaran dan kebijakan. Pada abad ketiga, uskup Roma mulai menjadi semacam hakim agung, penuntas perkara-perkara yang tidak dapat dituntaskan uskup-uskup. Pada tahun 380, agama Kristen Katolik ditetapkan Kaisar Theodosius I menjadi agama negara Kekaisaran Romawi. Agama Kristen menjadi agama negara Kekaisaran Romawi sampai Kekaisaran Romawi Barat runtuh dan bertahan menjadi agama negara Kekaisaran Romawi Timur sampai kota Konstantinopel jatuh ke tangan bangsa Turki. Konsil Ekumene yang pertama sampai dengan yang ketujuh terselenggara pada masa-masa agama Kristen menjadi agama negara. Menurut sejarawan gereja, Eusebius, ada 5 keuskupan terkemuka ketika itu, yakni Keuskupan Roma, Keuskupan Konstantinopel, Keuskupan Antioquia, Keuskupan Yerusalem, dan Keuskupan Alexandria. Kelima keuskupan ini disebut Pancatantra atau bahasa Yunani dan Pentarkia bahasa Latin. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai budaya-budaya yang terdapat pada gereja GBKP, HKBP, dan Katolik. Nah, jadi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai gereja GBKP. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui misi gereja GBKP yang berkaitan dengan pelestarian budaya suku Karo yang menjadi jemaatnya lebih mampu mempertahankan identitasnya daripada yang bukan. Upayanya adalah
agar para jemaat mampu melestarikan dan mempertahankan budaya suku Karo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menafsirkan makna dari suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia sehingga dapat memberikan gambaran sistematis. Penelitian ini memakai objek yaitu moderamen atau pemimpin pusat GBKP, pimpinan majelis jemaat gereja, pendeta, pertua, diaken, dan Badan Pelestarian Budaya GBKP dan jemaat GBKP yang merupakan tokoh adat Karo. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Jadi, hasil penelitian ini adalah pelestarian budaya yang dilakukan GBKP merupakan pelestarian budaya yang tidak menentang ajaran agama Kristen Protestan. Artinya, GBKP meyakini Tuhan sebagai penyelamat, bukan kepercayaan animisme atau dinamisme yang diyakini oleh para leluhur pada zaman dahulu ataupun pada zaman sebelum masuknya agama Kristen di kehidupan masyarakat Karo, atau yang lebih dikenal dengan sebutan agama pemena. Nah, bertahannya budaya Karo pada jemaat GBKP di contohnya di Kecamatan Kabanjahe, itu disebabkan karena kebudayaan yang dilestarikan merupakan kebudayaan yang tidak bertentangan dengan ajaran GBKP dan masih bertumbuhnya kesadaran jemaat untuk melestarikan dan mempertahankan kebudayaannya. Nah, jadi selanjutnya mengenai Gereja Katolik Inkulturasi Karo St. Franciscus Assisi Brastagi. Demikian tertulis di pelang penanda depan, berada tepat di tepi jalan besar raya, lintas Karo Medan, tepatnya di Jalan Lejen Jamin Ginting. Berupa rumah panggung, kami juga dipersilahkan kalau hendak melongoknya. Penelusuran menunjukkan bahwa ini merupakan replika rumah adat Batak Karo. Hamparan luas, rumput menghijau, rapi dengan aneka bunga berada di depan bangunan gereja. Kepala mendongak, mata memicing melebar, bergantian mengagumi epiknya arsitektur bangunan gereja. Ketinggian bertingkat-tingkat, sarapan budaya lokal arsitektura Karo. Penasaran? Pastinya setiap ornamen memiliki makna perpaduan antara budaya dan religi. Memenuhi keramahan undangan petugas, kami menangkapi teras gereja. Lanjut menyinggi bagian tembok pagar depan, jalan salib yang setiap perhentiannya disajikan tulisan bahasa daerah. Teringat hal senada di gereja Ganjuran, Bantul dengan arsitektura bangunan pendapa dan jalan salib dengan bangunan aksara Jawa. Nah, mencari data pendukung, gereja ini diresmikan pada 20 Februari 2005 bertepatan dengan Misa Agung oleh Mr. Pius Daptura. Dimensi bangunan gereja inti memiliki lebar bangunan mencapai 24 meter, panjang sekitar 32 meter, dan tinggi 35 meter. Terbayangkan proporsi menjulang tingginya. Yang terakhir adalah Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Merupakan gereja yang beraliran Kristen Protestan di kalangan masyarakat Batak. Gereja ini merupakan yang terbesar di antara gereja-gereja Protestan yang ada di Indonesia, sehingga menjadikannya organisasi keagamaan terbesar ketiga setelah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nah, beberapa elemen dari budaya sudah mulai ditinggalkan dan telah ada yang hilang dari peradaban kebudayaan. Simbol dan ritual yang merupakan gambaran terluar dari budaya tidak lagi mengandung arti dalam agama itu sendiri. Di situ, sisi gereja beranggapan bahwa beberapa simbol dari budaya bersifat animisme. Padahal bukanlah hal sulit untuk menyelaraskan kedua hal itu, yakni gereja dan budaya agar dapat berjalan berdampingan tanpa harus menundukkan satu bagian dari kedua identitas ini. Pendalaman teologi yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab para tokoh agama haruslah memperoleh tujuan yang berguna untuk mempertahankan budaya itu sendiri.
Jadi, salah satu simbol dari kebudayaan yang sudah mulai hilang dari identitas Batak itu sendiri adalah musik. Sebelum masuknya agama ke dalam bangsa Batak atau gondang sabungan merupakan suatu bagian penting dalam tradisi dan budaya. Namun, kehadiran misionarisis yang tidak paham betul akan nilai simbol kebudayaan itu memberikan mereka keberhasilan dan dalam menyebarkan jenis alat musik lain seperti keyboard dan trompet. Menganggap bahwa alat musik tradisional memiliki nilai animisme serta melahirkan pola pikir bahwa trompet dan keyboard adalah alat musik yang paling sakral. Padahal kita tahu bahwa ukuran dari imam, kepercayaan seseorang tidak dapat kita nilai dari sikap dan cara kehidupan. Sedikit lagi yang ingin saya tambahkan, HKBP yang lahir dari Batak harus kembali ke dalam dunia Bataknya. Gereja tidak boleh menomorduakan budaya, sebab gereja pada dasarnya berasal dari dalam budaya, simbol tradisi, dan cara bertindak baik dalam pikiran dan perbuatan dari gereja dan budaya harus mampu diselaraskan tanpa menghapus bagian dari apapun kedua hal tersebut, baik itu musik, tradisi, arsitektur, dan sistem tata busana harus kembali digembleng dari apa yang telah menjadi identitas dasar budaya Batak. Teman, jadi kita masuk ke dalam tanggapan dalam gereja. Ada 3 tanggapan dalam gereja. Kita bisa menyaksikan 3 jenis tanggapan terhadap perubahan pesat yang sedang melanda masyarakat dan gereja pada masa pasca modernisasi ini, yaitu respon fundamentalistik, respon berupa protes, dan respon konsiliar dan kolegial. Yang pertama kita masuk yaitu respon fundamentalis Katolik. Budaya pasca modern ini menjadi tempat pembibitan tuntutan akan kepastian oleh kelompok-kelompok etnis, kelompok-kelompok fundamentalis, dan mereka yang mencoba merestorasi, yaitu mengembalikan gereja ke suatu masa lampau seperti merekonstruksikan dalam bayangan-bayangan mereka. Sekarang ini kita dapat menyaksikan gerakan kuat restorasiosme, sebuah arus balik dalam gereja yang menginformasikan struktur, sikap dan devosi dari gereja pra-konsili. Ortodoksi kaku direkonstruksi dari tekanan menggantikan kreativitas pastoral. Mereka memimpikan sebuah gereja Roma yang berbudaya tunggal, bukan suatu gereja majemuk multibudaya. Respon ini terlihat dalam proses rekreasi pada tingkat paroki di mana dewan pastoral kembali menjadi kaki tangan sang pastor tertabis. Komunitas-komunitas basis gerejani yang dirintis pada tahun 1970-an kini direduksi menjadi cuma satu satuan administratif dan devosional di dalam struktur dan organis paroki. Berbagai gerakan rohani selalu seperti sebagai dari kegiatan karismatik serta gerakan devosional lainnya. Mengutamakan identitas Katolik, Roma bukan dialog dengan masyarakat mayoritas. Roma juga terbawa atau malah membawa arus balik fundamentalistik. Ini misalnya dengan coba memaksa kita untuk remonisasi liturgi gereja, serta melentinasi bahasa Indonesia yang dipakai di dalamnya. Bahayanya, gerakan restorasiosme ini bisa saja menjadi arus umum dalam gereja kita. Persis terbalik dari tema kita hari ini, menuju gereja yang makin mengindonesia. Selanjutnya kita masuk ke respon berupa protes. Kita dapat menyaksikan bagaimana dengan merosotnya visi dan pembaruan konsiliar kolegial, maka ada gejala bahwa umat semakin terpecah ke dalam sekian banyaknya kelompok. Mana yang satu tidak mempedulikan atau malah saling bertentangan dengan yang lain. Ada umat yang tetap setia pada visi konsili tapi tidak punya akses pada kekuasaan dalam gereja. Lain kelompok membentuk semacam sekte-sekte elitis dan punya akses pada modal besar. Mereka mendesak solusi instan yang sangat otorial dan kadang-kadang malah mengejar sambil memfitnah anggota-anggota kelompok lain.
Ada umat lain lagi yang sudah jenuh dengan segala pertentangan dalam gereja dan diam-diam mundur. Gejala terakhir ini terlihat di antara umat yang tekun terlibat dalam proses demokratisasi negara dan dalam gerakan penegakan hak-hak asasi manusia atau HAM. Protes tidak senantiasa seharus dengan demo publik atau suara lantang, melainkan dengan diam-diam umat mempertanggungjawabkan imannya sendiri-sendiri. Semakin terlepas dari gereja institusional, tetapi tetap kental Katolik dalam keyakinan, dalam nilai-nilai iman yang mendasari perjuangan hidup dan kesejahteraan umum. Selanjutnya disambung oleh Anelka. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai respons konsilier kolegial. Namun masih tinggal beberapa orang yang setia pada wawasan konsili Vatikan II dan yang berada membentuk status quo baru dengan struktur-struktur serta sistem-sistem kekuasaan baru dan yang berbasis mitologi gereja yang sudah diperbarui. Dalam dokumen Lumen Gentium, gereja piramida diganti dengan gereja persekutuan, gereja klerus dengan gereja umat, gereja monarkis dengan gereja umat Allah. Dalam dokumen Gaudium et Spes, gereja Getin atau benteng tertutup atau masyarakat sempurna diganti dengan gereja terbuka yang berdialog dengan Tuhan. Tanggapan konsilier kolegial pernah cukup menonjol di gereja Katolik Indonesia pada tahun 1960-an dan 1970-an. Ketika ada upaya Indonesianisasi dan sekarang rasanya para uskup lebih menjadi pastor paroki besar yang menjalankan saja apa yang dipikirkan KWI dan diharapkan Roma daripada menjadi pimpinan inspiratif dengan gagasan-gagasan teologis alternatif demi menjawab kerumitan dan kesimpangsiaannya. Sekian, terima kasih.